EU fishing. EU memancing adalah istilah luas dari berbagai jenis kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam wilayah lepas dan di wilayah yurisdiksi nasional seperti penangkapan dan pemanfaatan ikan atau FAO 2019. Penangkapan ikan ilegal dilakukan oleh kapal-kapal nasional. Kapal-kapal nasional yang berada di bawah yurisdiksi negara tanpa seizin dari negara itu, atau yang bertentangan dengan hukum dan peraturannya, atau dilakukan oleh kapal-kapal yang bergerak tanpa melakukan langkah-langkah pantauan dan pemeliharaan. Pertentangan dilakukan oleh kapal-kapal. EU fishing ini adalah istilah dari berbagai jenis dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Dan penangkapan ikan secara ilegal ini dilakukan oleh kapal-kapal nasional yang berada di bawah yurisdiksi negara tanpa seizin dan negara itu, atau mereka menentang hukum dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pada negara. Maka itu contohnya seperti mungkin kapal-kapal yang dari luar, kapal-kapal asing yang mencari ikan di wilayah Indonesia yang tanpa seizin dari negara itu sendiri, atau mereka tidak mengurus izin dari pemerintah pusat atau pemerintah yang mempunyai wewenang dalam kelautan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 12 modus operasi memancing seperti pemalsuan dokumen registrasi kapal, migrasi dan ikan tanpa dokumen pelayaran, tidak mengaktifkan pemancaran transmisi kapal, penggunaan alat tangkap yang ditransfer, dan tidak mengangkut ikan di pelabuhan yang disediakan dalam izin. Sistianto dari 2018. Beberapa nelayan ilegal menggunakan cara-cara ilegal seperti menggunakan cyanida atau bom yang tidak hanya efektif membunuh ikan tetapi juga merusak lingkungan terumbu karang. Kebijakan penangkapan ilegal telah ditentukan, tetapi EU tetap dipraktekkan khusus di pulau-pulau karena lembaga pengawasan dan lembaga hukum Dirhamsyah 2012 tidak hanya cara pengumpulannya yang ilegal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 12 modus operasi EU fishing seperti pemalsuan dokumen registrasi kapal. Apakah itu mereka memalsukan dokumen migrasi ikan tanpa dokumen pelayaran, tidak mengaktifkan pemancar transmisi kapal, penggunaan alat tangkap yang ditransfer, dan tidak mengangkut ikan di pelabuhan. Mungkin menurut Kementerian Kelautan Perikanan ini ada 12 modus operasi EU fishing atau penangkapan ikan secara ilegal itu. Mereka tidak mengangkut ikan di pelabuhan, atau mereka tidak ke pelabuhan untuk menukar ikan karena mereka itu mungkin sudah tahu beberapa nelayan ilegal yang menggunakan cara-cara ilegal seperti menggunakan cyanida, dan mungkin ada juga beberapa nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal seperti menggunakan cyanida, bom yang mungkin tidak hanya efektif
membunuh ikan-ikan saja, tetapi juga itu akan berdampak buruk kepada terumbu karang yang akan merusak karang itu sendiri, maupun dampak lain itu kepada ikan-ikan kecil yang ikut mati dengan menangkap ikan, nelayan menangkap ikan secara ilegal. Baik, thank you. Dampak e-fishing dan beragam, adapun beragam. Memancing merusak nasional dan kawasan sekitar untuk melestarikan dan mengolah stok ikan, sehingga pada penghambat dalam mencapai tujuan keberlanjutan tanggung jawab jangka panjang. Selain itu, memancing sangat berbahaya dan mendiskriminasi para nelayan yang bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan otorisasi penangkapan ikan mereka. Kegiatan ekonomi nelayan berskala kecil juga menjadi tantangan. Menurut Menteri Kelautan Perikanan Susi Puji Astuti, kerugian Indonesia akibat memancing pernah mencapai 2 juta triliun. Baik, dampak dari fishing itu pun atau memancing secara ilegal itu pun atau menangkap ikan secara berlebihan ada beragam. Apakah itu merusak nasional atau kawasan sekitar, atau itu pun dapat berdampak buruk, atau mungkin akan mengurangi stok ikan ya, mungkin akan mengurangi ikan itu akan punah. Ada penghambat kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Jujur dan sesuai dengan penangkapan ikan mereka. Kegiatan ekonomi nelayan berskala kecil juga menjadi tantangan. Tindakan Indonesia untuk mencegah fishing atau memancing adalah dengan menetapkan 3 pilar kedaulatan. Pertama, kedaulatan keberlanjutan dan kesejahteraan, Sistianto 2018. Dalam pilar kedaulatan, Indonesia menerapkan penenggelaman kapal, melakukan penangkapan ikan legal. Yaitu kita lihat pilar pertama, kedaulatan. Karena pilar pertama kedaulatan itu kapal-kapal yang melakukan penangkapan secara ilegal atau kapal-kapal asing yang tidak meminta izin pada pemerintah, mungkin akan pihak keamanan laut itu akan melakukan tindakan dengan cara mungkin kalau kapal-kapal itu tidak melakukan izin, maka mereka akan melakukan penenggelaman kapal untuk melakukan penyelamatan, atau mungkin mereka akan di pihak keamanan laut itu akan melakukan tindakan yang secara baik. Tetapi mungkin kalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan melakukan tindakan kekerasan tindakan kedaulatan yang melakukan penenggelaman kapal asing yang memancing secara ilegal. Dan juga Indonesia juga melakukan moratorium kapal asing, membentuk satuan tugas berantas penangkapan ikan ilegal. Indonesia juga membentuk satuan tugas ya, memberantas. Mereka melakukan tugas mandat undang-undang tentang perikanan yang dilengkapi dengan bantuan denda dan perlindungan dari penjara. Ya baik, undang-undang tentang perikanan bagi kapal-kapal atau orang-orang yang telah melanggar keamanan laut yang memancing secara ilegal itu kapal-kapal asing, maka pihak laut itu akan menangkap
mungkin akan dipenjara atau namun perlu perlindungan yang sangat besar untuk pemberantasan phishing. Ketegasan hukum tidak dapat dilakukan dengan oknum petugas penegakan hukum tidak berintegritas. Baik, terima kasih Ibu. Itu dari saya. Apakah penjelasan saya tidak terlalu paham untuk Ibu mengerti? Mungkin Ibu bisa komentar atau lebih jelaskan buat saya. Lebih jelas. Terima kasih Ibu.